Bagaimana jika Alkitab yang selama ini kamu percayai ternyata bukan cerita yang lengkap, bukan karena kebetulan tidak sempurna, melainkan karena memang sengaja dipotong? Jauh di pegunungan Ethiopia, Gereja Ortodoks Ethiopia menyimpan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh sebagian besar dunia. Sebuah Alkitab kuno yang terdiri dari 81 kitab dengan susunan yang sama sekali berbeda. Di dalamnya terdapat teks-teks yang penuh dengan penglihatan tentang langit berlapis-lapis dan gambaran tentang Yesus yang mengejutkan, yang tidak cocok dengan versi yang selama ini dikenal. Kini, saat Mel Gibson, sutradara di balik film The Passion of the Christ, melangkah maju dengan sequel yang sudah lama ditunggu-tunggu, ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam teks-teks tersebut. Apa yang baru saja ia temukan tentang Yesus bukanlah penemuan kecil. Ini akan mengubah semua yang kamu pikir kamu ketahui tentang dirinya. 2 Kekaisaran, 2 Alkitab. Mel Gibson memulai dengan sebuah persoalan. Ketika sedang mempersiapkan film berikutnya tentang kebangkitan, ia mulai menggali bahan-bahan Kristen awal yang hampir tidak pernah dibaca kebanyakan orang. Bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan karena ada sesuatu dalam versi standar cerita itu yang terasa tidak utuh. Dan semakin dalam ia menelusuri, semakin jelas perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Ada bagian-bagian yang hilang, seluruh potongan cerita yang ada di beberapa tempat, namun tidak di tempat lain. Dan jejak itu tidak mengarah ke Roma. Ia mengarah ke suatu tempat yang hampir tidak pernah terlintas di benak kebanyakan orang. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada sebuah momen yang mudah diabaikan, namun justru mengubah cara keseluruhan cerita ini dimulai. Seorang pejabat berpengaruh dari Ethiopia sedang melakukan perjalanan seorang diri di sebuah jalan gurun. Ia bukan sekadar seorang musafir biasa. Ia mengabdi kepada Kandake, Ratu Kerajaan Aksumite. Kandake bukan sebuah nama, itu adalah sebuah gelar, seperti Fir'aun atau Kaisar. Pria ini memegang kewenangan yang nyata, namun ia duduk di dalam kereta yang sedang bergerak, sambil membaca gulungan kitab Yesaya dan berusaha memahaminya. Lalu terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak dipandang sepele. Seorang rasul bernama Filipus melihatnya, berlari mendekati kereta itu dan mulai berbicara kepadanya. Percakapan itu berakhir dengan pejabat tersebut menerima ajaran Kristus. Ini bukan kisah yang ditambahkan belakangan seiring berjalannya waktu. Teks ini tertulis langsung di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul, dan itu mengandung makna yang sangat jelas. Salah satu orang pertama yang tercatat menerima pesan Kristen adalah seorang pejabat tinggi dari Ethiopia. Sejak awal mula, jauh sebelum ada konsili, sebelum ada keputusan tentang kitab mana yang akan dipertahankan atau dikeluarkan, Ethiopia sudah ada di dalam cerita itu. Dan disinilah angka-angka mulai menjadi penting. Karena hari ini, Alkitab Protestan memiliki 66 kitab. Alkitab Katolik memiliki 73. Gereja Ortodoks Timur memasukkan lebih banyak lagi. Dan Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia mengakui 81 kitab sebagai kitab suci, 15 kitab tambahan. Maka pertanyaannya menjadi tak terelakkan. Jika Ethiopia sudah ada sejak permulaan dan masih menyimpan versi cerita yang lebih lengkap, mengapa versi yang diberikan kepada kebanyakan orang justru yang lebih pendek? Mari kita melangkah beberapa abad ke depan. Pada abad keempat, Raja Ezana dari Aksum secara resmi mengubah kerajaannya menjadi Kristen. Hampir bersamaan, Kaisar Konstantinus melakukan hal yang sama di Roma. 2 kekaisaran besar, abad yang sama, keyakinan yang sama, namun keduanya tidak berakhir dengan Alkitab yang sama. Satu tradisi menetapkan koleksi yang lebih singkat, yang lain mempertahankan lebih banyak. Perpecahan itu tidak pernah sepenuhnya dijelaskan, dan ketika kamu mulai membandingkan apa yang dipertahankan masing-masing pihak, perbedaannya menjadi terasa mengganjal. Ethiopia menyimpan kitab-kitab yang kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya. Pertama Henokh, Yobel, Kenaikan Yesaya, Gembala Hermas, Makabe Ethiopia, dan teks-teks ini mengubah cara kerja keseluruhan sistem. Ambil contoh kitab Yobel. Dalam versi ini, para malaikat bukanlah sosok yang jauh duduk di suatu tempat yang terpencil. Mereka terlibat langsung dalam apa yang terjadi pada kehidupan manusia. Momen-momen ini menggambarkan bagaimana para malaikat hadir secara fisik ketika perjanjian antara Tuhan dan manusia disepakati. Hampir seperti saksi yang memastikan semua ketentuan dijalankan dengan tepat dan tidak ada syarat yang membingungkan. Misalnya,
Kitab Yobel menyebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja melanggar hari Sabat akan dipisahkan dari kaumnya, artinya dikeluarkan dari komunitas dan dianggap seolah tidak lagi termasuk bagian dari mereka. Dalam beberapa kasus, hukumannya bahkan lebih berat dari itu dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat serius. Ini sangat berbeda dari cara kebanyakan orang memahaminya hari ini. Jadi ini bukan sekadar versi panjang dari kejadian. Ini adalah sebuah dunia di mana surga secara aktif mengatur apa yang terjadi di bumi dengan cara yang langsung dan sangat ketat. Sekarang perhatikan bagaimana tradisi ini menjelaskan asal-usul kejahatan. Kebanyakan orang tumbuh dengan versi sederhana dari Alkitab. Seekor ular muncul, berbicara kepada Hawa, ia melanggar perintah Tuhan, dan tindakan itu membawa dosa, serta penderitaan ke dunia. Namun tradisi Ethiopia, khususnya dalam teks-teks seperti Henokh, menggambarkan sesuatu yang jauh lebih terorganisir. Makhluk-makhluk tertentu yang disebut para penjaga turun ke bumi dengan sengaja. Teks itu menyebutkan nama-nama mereka seperti Samjaza dan Aazil. Mereka sepakat untuk meninggalkan tempat yang telah ditentukan bagi mereka di surga, tempat di mana seharusnya mereka tetap tinggal, lalu memasuki dunia manusia meskipun hal itu tidak diizinkan. Tujuan mereka sudah jelas, mereka ingin hidup bersama manusia, memperistri wanita-wanita manusia, dan berbagi pengetahuan yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi manusia. Dan ketika mereka turun, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Salah satu dari mereka mengajarkan manusia cara membuat senjata, pedang, pisau, perisai, dan baju pelindung. Bayangkan itu. Peperangan bukan sesuatu yang perlahan-lahan ditemukan sendiri oleh manusia. Ia diperkenalkan. Makhluk-makhluk lain mengajarkan cara mengolah logam, cara memanipulasi bahan-bahan, cara menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan kendali. Pada saat yang sama, mereka memperkenalkan hal-hal seperti mengubah penampilan, yang memicu kesombongan dan perbandingan diri. Jadi apa yang direnggut adalah kepolosan, keadaan asal di mana manusia tidak pernah mengenal cara hidup seperti itu. Batas antara langit dan bumi telah lenyap. Pemisahan yang dulu begitu jelas kini tidak lagi ada. Dan sesuatu yang baru pun masuk ke dalam dunia. Kekerasan yang menyebar begitu cepat, kerusakan yang tidak bisa dibendung. Teks ini sangat tegas soal hal itu. Kejahatan manusia itu diajarkan, ia punya struktur, ia dibawa masuk dari luar. Sekarang kamu mulai mengerti kenapa kitab-kitab ini masih bisa bertahan hingga hari ini. Ethiopia terlindungi oleh lebih dari sekadar jarak. Gurun, pegunungan, dan jalur perdagangan yang tidak stabil membuat kekuatan luar, terutama Kekaisaran Romawi beserta otoritas gerejanya, sangat sulit menjangkau dan mengendalikan apa yang terjadi di sana. Maka ketika para pemimpin gereja di tempat lain mulai menyingkirkan kitab-kitab tertentu, keputusan itu tidak pernah sampai ke Ethiopia. Tidak ada perintah, tidak ada konsili, tidak ada perubahan yang dipaksakan. Sementara yang lain memangkas cerita itu, Ethiopia menyimpan semuanya, dan para biarawan berjuang luar biasa keras untuk melindunginya. Sebagian dari mereka menghafal seluruh kitab kata demi kata. Sehingga meski manuskrip itu hancur, teksnya tetap hidup di dalam ingatan mereka. Yang lain membungkus manuskrip dengan kain, mendaki jalan tebing yang sempit hanya berbekal tali di tangan, menarik diri ke atas permukaan batu yang curam di mana satu langkah keliru bisa berakhir dengan jatuh ke bawah demi menyembunyikan teks-teks itu di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan manapun. Maka kini kamu dihadapkan pada sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Satu gereja di satu sudut dunia mempertahankan sebuah versi cerita yang perlahan-lahan diperkecil oleh semua orang lain. Dan apa yang termuat dalam versi itu bukan sekadar berbeda, ia jauh lebih rinci dan di beberapa bagian jauh lebih mengusik daripada apa yang pernah dibaca oleh kebanyakan orang yang kemudian mengarah pada sebuah penemuan yang sangat aneh. Salah satu kitab yang hilang itu sebenarnya dikutip di dalam Alkitab yang dimiliki kebanyakan orang. Ia dirujuk secara langsung, namun tidak pernah diizinkan untuk tetap ada. Kitab yang dikeluarkan, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Kitab Yudas duduk diam-diam di dekat ujung perjanjian baru dan kebanyakan orang membacanya begitu saja tanpa menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi kemudian kamu sampai di Yudas 1 ayat 14-15 dan sesuatu membuatmu berhenti. Di sana tertulis, lihatlah Tuhan datang bersama puluhan ribu makhluk kudusnya untuk menjatuhkan penghakiman atas semua orang. Ini bukan sekadar pernyataan biasa.
Kalimat itu diambil dari kitab 1 Henokh pasal 1, sebuah bagian yang menggambarkan Allah datang bersama tak terhitung banyaknya makhluk surgawi untuk menghakimi dunia dan menyingkap segala kejahatan yang tersembunyi. Artinya, sebuah kitab yang tidak ada dalam kebanyakan Alkitab modern ternyata masih dikutip di dalamnya. Maka pertanyaan ini menjadi tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana mungkin sebuah kitab cukup penting untuk dikutip sebagai tulisan suci, tapi tidak cukup penting untuk dimasukkan ke dalamnya? Sekarang mari kita kembali ke kejadian. Henokh muncul sejenak lalu menghilang begitu saja. Satu kalimat menyebutkan, ia berjalan bersama Allah, lalu Allah mengambilnya. Tidak ada penjelasan, tidak ada rincian sama sekali. Namun kitab 1 Henokh mengisi keheningan itu dengan sesuatu yang sangat spesifik. Di sana dikisahkan bagaimana Henokh dibawa naik dan diperlihatkan penglihatan tentang surga, di mana ia menyaksikan lapisan-lapisan alam semesta yang tersusun rapi. Ia ditunjukkan dari mana angin berasal, bagaimana matahari dan bulan bergerak di jalur yang sudah ditetapkan, dan di mana bintang-bintang berada di bawah kendali ilahi. Ia juga menceritakan pertemuan-pertemuan di mana ia berdiri di hadapan makhluk-makhluk agung yang menjelaskan apa yang sedang terjadi di bumi dan mengapa penghakiman akan datang. Satu hal lagi yang terus menarik perhatian para ahli adalah apa yang diungkapkan teks ini tentang peristiwa-peristiwa di bumi. Dalam bagian tersebut, dikisahkan bahwa setelah para pengawas turun ke bumi, mereka memiliki keturunan dari perempuan-perempuan manusia. Anak-anak itu disebut Nephilim. Mereka digambarkan sebagai makhluk berukuran sangat besar, membawa kehancuran, dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Mereka menguras sumber daya, berbalik melawan manusia, dan memenuhi bumi dengan kekacauan. Disinilah kitab 1 Henokh menjadi sangat gamblang dalam menjelaskan peristiwa air bah. Dalam kejadian, air bah digambarkan sebagai respons terhadap kejahatan manusia secara umum. Dalam Henokh, itu adalah respons yang sangat terarah. Nephilim adalah akar masalahnya. Air bah bukan sekadar hukuman. Itu adalah sebuah penyetelan ulang yang dimaksudkan untuk menyingkirkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Penjelasan yang sangat berbeda dari apa yang selama ini kita ketahui. Lalu satu detail lain mulai mencuat ke permukaan. Pertama, Henokh menggambarkan sebuah adegan di mana Zazil, salah satu dari para pengawas, ditangkap, diikat, dan dilempar ke dalam kegelapan untuk menunggu penghakiman. Ketika para ahli membandingkan hal itu dengan kitab Wahyu, mereka menemukan betapa miripnya bahasa yang digunakan saat iblis diikat dan dijatuhkan ke dalam lubang. Struktur adegan tersebut hampir identik, dan karena kitab Henokh ditulis lebih dahulu, muncullah sebuah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab sepenuhnya. Seberapa banyak hal yang tampak dalam Perjanjian Baru sebenarnya dibangun di atas gagasan dari teks-teks yang kemudian tidak dimasukkan? Dan disinilah sesuatu yang jauh lebih besar mulai terungkap. Sesuatu yang mengubah cara kamu memandang Yesus. Di dalam Henokh yang pertama, terdapat sosok yang disebut anak manusia. Ia tidak digambarkan sebagai seseorang yang akan muncul tiba-tiba tanpa latar belakang apapun. Ia sudah ada sebelum penghakiman terakhir tiba. Ia ditempatkan di atas takhta. Ia memiliki kuasa atas para raja dan bangsa-bangsa. Dialah yang akan menghakimi seluruh dunia. Deskripsi ini muncul dalam teks-teks yang berasal dari antara abad pertama hingga abad kedua sebelum Masehi, jauh sebelum zaman Yesus. Kini, ketika para ahli menelaah kitab-kitab Injil, mereka menemukan sesuatu yang penting. Yesus berulang kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan menurut banyak ahli Alkitab, hal itu mengisyaratkan bahwa Yesus sedang mengambil alih identitas yang sudah ada sebelumnya. Identitas yang pada masa itu sudah dikenal orang dari teks-teks seperti Henokh. Maka kebenaran yang mulai terungkap adalah ini. Yesus sedang menempatkan dirinya dalam sebuah peran yang telah dijabarkan secara rinci jauh sebelum ia lahir. Dan jika itu terdengar seperti sesuatu yang mungkin ditambahkan belakangan, gulungan laut mati menghapus kemungkinan itu. Pada tahun 1947, seorang remaja melempar batu ke dalam sebuah gua dan mendengar sesuatu pecah. Di dalamnya terdapat guci-guci tanah liat. Di dalam guci-guci itu tersimpan gulungan-gulungan kuno. Di antara mereka terdapat beberapa salinan Henokh. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Aram, yang berasal dari masa sebelum zaman Kristus. Dan inilah detail yang membuatnya semakin mengejutkan. Gua-gua itu jaraknya kurang dari 2 mil dari tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah. Artinya,
Gagasan-gagasan ini sudah ada di lingkungan yang sama, dengan tempat pesan Kristen paling awal mulai tersebar. Inilah jenis teks yang ditemukan Mel Gibson ketika ia mulai menggali lebih dalam dari versi cerita yang sudah umum dikenal. Dan semakin jauh ia masuk, semakin jelas bahwa versi yang ia kenal sejak kecil bukanlah gambaran yang lengkap. Kitab Henokh menunjukkan siapa Yesus sebelum dunia ini ada. Tapi ada satu teks lain yang melangkah lebih jauh lagi. Penurunan yang tak terlihat. Ada sebuah teks Kristen awal yang pergi jauh melampaui itu. Teks ini tidak hanya menggambarkan siapa Yesus itu. Ia menggambarkan bagaimana Yesus sesungguhnya memasuki dunia ini. Teks itu disebut Kenaikan Yesaya, dan isinya tidak dimulai seperti yang mungkin kamu bayangkan. Ia dibuka dengan sebuah eksekusi. Nabi Yesaya ditangkap oleh orang-orang yang menjalankan perintah seorang raja yang menganggapnya berbahaya dan ingin membungkam suaranya. Mereka memaksanya masuk ke dalam sebuah pohon yang berlubang, lalu membelah tubuhnya menjadi dua saat ia masih hidup. Menurut tradisi Kristen awal yang tercatat dalam teks ini bukan sekadar tindakan kekerasan yang terjadi begitu saja. Yesaya sebelumnya telah menceritakan sebuah penglihatan yang ia klaim pernah ia saksikan. Sebuah penglihatan di mana sosok tertentu akan turun dari surga, melewati alam-alam yang tak kasat mata, lalu memasuki dunia manusia. Pesan itu dianggap berbahaya. Ia menyiratkan bahwa kekuatan yang berkuasa atas dunia ini bukanlah kekuatan terakhir, dan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak menembus segalanya tanpa terdeteksi. Begitu para penguasa memahami apa yang ia sampaikan, mereka melihatnya sebagai ancaman, maka mereka tidak hanya menghentikannya, mereka memastikan suaranya tidak akan pernah bisa tersebar lagi. Sebelum ajalnya itu, Yesaya telah menyaksikan sesuatu. Teks tersebut menggambarkan dirinya terangkat ke atas melewati serangkaian surga yang tersusun berlapis-lapis. Ada 7 tingkatan yang berbeda, masing-masing berbeda dari yang ada di bawahnya. Semakin tinggi ia naik, semakin teratur dan kuat segalanya terasa. Makhluk-makhluk di setiap tingkatan itu hidup dalam sebuah sistem tersendiri. Setiap tingkatan berjalan dengan tatanan dan kewenangan tersendiri. Lalu penglihatan itu bergeser. Yesaya menyaksikan sosok yang disebut sebagai Sang Kekasih mulai bergerak turun ke bawah. Dan disinilah segalanya berubah. Saat Sang Kekasih melewati setiap tingkatan, ia tidak memperlihatkan jati dirinya. Ia mengambil rupa dari makhluk-makhluk yang menghuni lapisan tersebut. Ketika ia memasuki alam para malaikat, ia tampak seperti salah satu dari mereka. Ketika ia bergerak semakin ke bawah, ia terus menyesuaikan diri. Tak ada yang mengenalinya. Tidak satu pun makhluk di ketujuh langit itu memahami siapa yang tengah melintas di wilayah mereka. Ia melewati setiap lapisan tanpa terdeteksi, hingga akhirnya tiba di bumi dan lahir sebagai manusia. Ini tidak digambarkan sebagai kedatangan yang tenang. Lapisan-lapisan yang lebih rendah bukanlah tempat yang aman atau kosong. Wilayah itu ada yang menguasai. Teks itu menyebutkan bahwa iblis beserta pasukannya tengah aktif beroperasi di ruang antara langit dan bumi. Maka ketika Sang Kekasih turun, ia tidak sekadar bergerak dengan bebas. Ia sedang melintas menembus wilayah yang sudah lebih dulu dikuasai pihak lain. Dan satu-satunya alasan ia berhasil lolos adalah karena tidak ada yang mengenali siapa dirinya. Seandainya mereka tahu siapa yang sedang melintas, teks itu mengisyaratkan bahwa mereka pasti akan menghalanginya. Dan hal ini mengubah cara kita memahami dunia di bawah. Teks itu tidak memaknai peristiwa di bumi sebagai sekadar keputusan yang dibuat oleh para pemimpin dan pemerintahan manusia biasa. Ia menghubungkan keputusan-keputusan itu dengan kekuatan yang sama, yang beroperasi di langit-langit yang lebih rendah. Artinya, sistem yang menguasai dunia pada zaman Yesus tidaklah bertindak atas kehendaknya sendiri. Ia dipengaruhi dari atas. Maka ketika hukum ditegakkan, ketika kekuasaan dijalankan, ketika seseorang seperti Yesus diadili dan dijatuhi hukuman berat, teks itu mengisyaratkan bahwa semua itu terjadi di dalam sebuah sistem yang sudah lebih dahulu berada di bawah pengaruh tersebut. Roma, dalam pandangan ini, bukanlah sekadar kekaisaran politik yang membuat pilihan-pilihannya sendiri. Ia adalah bagian dari struktur yang lebih besar. Satu kesatuan yang terhubung dengan kekuatan-kekuatan itu dan bergerak dalam kendali mereka. Para kritikus kini berpendapat bahwa Yesus tidak begitu saja muncul di Bethlehem sebagai awal dari segalanya. Sebelumnya, ia sudah melewati sebuah struktur tersembunyi dalam penyamaran, tidak dikenali siapapun, menembus lapisan-lapisan yang berada di luar kendalinya.
Kelahiran itu bukanlah titik awal, itu adalah langkah terakhir dari sebuah perjalanan turun yang tidak disaksikan oleh siapapun. Lalu arahnya berbalik. Setelah ia pergi dari dunia ini, sosok yang sama mulai bergerak naik kembali. Namun kali ini tidak ada penyamaran. Saat ia melewati setiap lapisan, semua makhluk di sana mengenalinya. Setiap makhluk memberikan pengakuan kepadanya dalam perjalanan ke atas itu. Ini bukan sekadar kembali ke kehidupan biasa. Ini adalah pembalikan sempurna dari apa yang terjadi sebelumnya. Ia turun tanpa diketahui. Ia naik dalam keadaan sepenuhnya terungkap. Inilah jenis struktur yang selama ini sedang ditunjuk oleh Mel Gibson ketika ia mengatakan bahwa kisah kebangkitan jauh lebih besar dari apa yang tertulis dalam kitab Injil. Ia pernah berbicara tentang lapisan-lapisan dan bagian-bagian tersembunyi dari kisah yang belum pernah diperlihatkan. Kenaikan Yesaya cocok dengan gambaran itu hampir secara tepat. Teks itu tidak menggantikan Injil. Ia mengisi apa yang ditinggalkan oleh Injil, memperlihatkan apa yang terjadi di ruang di antaranya. Begitu semua ini dilihat secara bersamaan, sebuah pertanyaan menjadi tak terhindarkan, dan itu bukanlah pertanyaan yang nyaman. Siapa yang memutuskan mana yang masuk ke dalam Alkitab, dan siapa yang memutuskan mana yang tidak? Kanon itu diperdebatkan sejak awal. Tidak ada perjanjian baru yang sudah baku. Beberapa komunitas Kristen awal membaca kitab Henokh. Sebagian membaca teks-teks seperti Kenaikan Yesaya. Yang lain mengikuti kumpulan tulisan yang berbeda-beda. Jadi Alkitab yang dikenal orang-orang hari ini tidak jatuh begitu saja dalam bentuk yang sudah lengkap. Ia dibangun dari waktu ke waktu, dan proses itu melibatkan keputusan nyata yang dibuat oleh orang-orang nyata. Dan inilah masalah yang sama yang dihadapi Mel Gibson ketika ia mulai menggali lebih dalam. Semakin banyak sumber yang ia telusuri, semakin jelas bahwa versi yang diketahui kebanyakan orang hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar. Salah satu tokoh paling awal dan paling menggemparkan dalam proses ini adalah seorang pria bernama Marcion. Ia hidup pada abad kedua dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia menyusun daftar resmi pertama yang diketahui dari teks-teks Kristen, namun versinya sangat mengejutkan. Ia menolak seluruh perjanjian lama dan menyatakan bahwa Tuhan yang digambarkan di sana berbeda dari Tuhan yang dibicarakan oleh Yesus. Hal itu memaksa gereja mula-mula masuk ke dalam posisi yang sulit. Mereka harus memberikan tanggapan. Mereka harus menetapkan mana yang bisa diterima dan mana yang tidak. Jadi pembentukan Alkitab bukan sekadar soal melestarikan kebenaran. Itu juga merupakan reaksi terhadap gagasan-gagasan yang dianggap berbahaya. Dari situ, prosesnya menjadi lebih terstruktur. Pada abad keempat, para pemimpin gereja mulai meresmikan apa yang kemudian menjadi perjanjian baru. Pada tahun 367 Masehi, seorang uskup bernama Athanasius mencantumkan 27 kitab yang kini membentuk perjanjian baru. Konsili-konsili berikutnya seperti di Hippo dan Kartago memperkuat daftar tersebut. Namun ini bukanlah diskusi yang tenang atau murni bersifat spiritual. Ini adalah perdebatan yang membawa konsekuensi nyata. Kelompok-kelompok yang berbeda mendukung teks-teks yang berbeda pula. Sebagian berpendapat kuat agar kitab seperti Henokh dimasukkan, yang lain menolaknya. Dan begitu keputusan diambil, dampaknya tidak tinggal sebatas wacana. Disinilah sisi yang lebih kelam dari proses ini mulai terlihat. Ada bukti sejarah bahwa beberapa teks tidak sekadar dikesampingkan. Mereka secara aktif dimusnahkan. Tulisan-tulisan yang tidak sejalan dengan ajaran resmi yang ditetapkan menjadi sasaran. Salinan-salinannya dibakar. Memiliki teks-teks tertentu bisa mendatangkan bahaya bagi seseorang. Dan proses ini perlahan berlangsung di bawah kekuasaan para pemimpin yang sangat berpengaruh. Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, misalnya, diselenggarakan atas perintah Kaisar Konstantinus. Ia adalah seorang penguasa dengan kekuatan politik yang besar, seseorang yang pernah memerintahkan hukuman keras, bahkan terhadap anggota keluarganya sendiri. Namun demikian, ia terlibat sangat dalam membentuk arah kepercayaan Kristen. Para pengkritik pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik akibat hal ini. Seberapa besar pengaruh kekuasaan politik terhadap apa yang kemudian menjadi kitab suci, dan kemudian penemuan-penemuan di zaman modern semakin memperumit segalanya.
Pada tahun 1945, di dekat Nagamadi di Mesir, sekumpulan teks kuno ditemukan terkubur di dalam guci-guci tanah. Di antaranya terdapat Injil Thomas. Teks itu memuat 114 perkataan yang dikaitkan dengan Yesus. Banyak di antaranya tidak muncul dalam keempat Injil yang sudah dikenal luas. Namun yang paling mencolok adalah sosok Yesus yang digambarkan di dalamnya. Bukan sosok yang berfokus membangun gereja atau menegakkan otoritas, melainkan sosok yang berbicara tentang menemukan kebenaran di dalam diri sendiri, tentang pengetahuan tersembunyi, dan tentang kebangkitan terhadap sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu. Dalam versi ini, Yesus tidak menggiring orang ke dalam sebuah sistem. Ia mengarahkan mereka ke dalam diri mereka sendiri, dan itu adalah arah yang sungguh berbeda. Teks ini tidak pernah terbukti palsu, ia hanya tidak dimasukkan, dan inilah tepatnya pergeseran yang selama ini mengelilingi pemikiran seseorang seperti Mel Gibson. Sebuah gambaran Yesus yang terasa lebih besar, lebih dalam, dan kurang terkendali dibandingkan yang selama ini diterima kebanyakan orang. Maka muncullah pertanyaan lain. Apakah teks itu dikesampingkan karena tidak akurat, ataukah karena ia menyajikan gambaran Yesus yang tidak cocok dengan struktur yang sedang dibangun? Dan seperti yang telah disinggung Gibson dalam berbagai wawancara, mungkin ada bagian-bagian dari kisah itu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk tersembunyi selamanya, hanya tertunda. Dan hal itu mengarah pada pertanyaan yang jauh lebih tajam. Jika teks-teks seperti kitab Henokh dan kenaikan Yesaya pernah dibaca, diperdebatkan, dan dalam beberapa kasus sengaja disingkirkan, maka persoalannya bukan lagi sekadar apa yang mereka katakan. Persoalannya adalah apa yang terjadi pada mereka setelah mereka dibuang. Karena tidak semuanya musnah, sebagian berhasil bertahan, tersimpan di biara-biara. Sebagian teks itu dibawa ke tempat lain dan dijaga keberlangsungannya dengan cara yang sulit dibayangkan. Mereka disembunyikan di tempat-tempat terpencil dan penuh tantangan, jauh di pegunungan. Ada momen-momen dalam sejarah ketika para penyerbu memasuki wilayah-wilayah ini dan langsung menyasar tempat-tempat ibadah. Gereja-gereja dijarah, benda-benda suci dirampas. Manuskrip yang telah bertahan selama ratusan tahun dibawa pergi atau dihancurkan. Namun bahkan di saat-saat seperti itu, respons para biarawan justru semakin gigih. Mereka menyembunyikan teks-teks lebih dalam. Mereka memisahkan koleksi-koleksi itu, sebagian membawanya lebih jauh ke daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan manapun. Lalu terjadilah sesuatu yang membuktikan betapa pentingnya upaya pelestarian ini. Ketika para cendekiawan akhirnya mendapat akses ke sejumlah manuskrip tersebut dan mulai mengujinya, hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan. Injil Germa yang disimpan di sebuah biara Ethiopia diuji di Oxford. Asumsinya adalah bahwa manuskrip itu berasal dari periode abad pertengahan, namun hasil pengujian menunjukkan usia yang jauh lebih tua, yakni antara tahun 390 hingga 570 Masehi. Itu menjadikannya salah satu manuskrip Kristen lengkap tertua yang masih bertahan di dunia, lebih tua dari banyak teks yang tersimpan di Eropa, lebih tua dari apa yang kebanyakan orang bayangkan bahkan ada dalam bentuk lengkap. Namun penemuan itu baru menyentuh permukaannya saja. Masih ada ribuan manuskrip di Ethiopia yang belum pernah sepenuhnya dipelajari atau bahkan didata. Sebagian ilmuwan percaya bahwa di antaranya mungkin terdapat versi-versi lebih awal dari teks-teks yang kemudian muncul dalam bentuk yang telah disunting di tempat lain. Artinya, apa yang tersimpan di biara-biara itu mungkin bukan sekadar materi tambahan. Bisa jadi itu adalah versi yang lebih dekat dengan kisah aslinya sendiri. Dan tidak ada yang tahu pasti, karena sebagian besar belum pernah diperiksa secara menyeluruh. Kemudian datanglah salah satu momen paling kelam dalam waktu belakangan ini. Selama konflik di Tigray, biara-biara dan gereja-gereja kembali mengalami serangan. Ribuan manuskrip dijarah, sebagian dihancurkan, yang lainnya muncul dijual secara daring dengan harga yang sangat murah. Para pendeta dan penjaga tempat suci menghadapi nasib yang tragis. Seluruh koleksi yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun tiba-tiba berada di ambang kehilangan hanya dalam hitungan bulan. Inilah bagian di mana keterkaitannya menjadi sulit untuk diabaikan. Teks-teks yang menggambarkan jenis kisah yang selama ini dibicarakan Mel Gibson tentang langit berlapis, penurunan tersembunyi, perjalanan melewati alam yang tak terlihat, tidak pernah disimpan di Roma, tidak pula dilindungi oleh lembaga-lembaga besar dengan jangkauan global. Teks-teks itu bertahan di tempat-tempat seperti ini, di tangan orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka demi menjaganya tetap utuh.
Jadi ketika Gibson mulai menggambarkan sebuah versi kisah yang melampaui apa yang ditunjukkan Injil, ia bukan sedang menciptakan sesuatu yang baru. Ia sedang bergerak menuju sesuatu yang telah lama ditulis dan dijaga selama berabad-abad. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang dengan jangkauan penonton global dan kemampuan terbukti untuk membuat dunia berhenti dan memperhatikan, sedang bersiap membawa versi kisah itu keluar ke hadapan publik. Apa yang ditemukan Mel Gibson? Sebelum semua ini, kamu perlu memahami siapa sebenarnya Mel Gibson. Bukan sebagai sutradara, tapi sebagai manusia. Ia pernah melewati kehancuran yang sangat terbuka di hadapan publik, ketergantungan pada alkohol, penangkapan yang memalukan, sebuah kejadian tercatat yang hampir seketika mengakhiri kariernya dan membuatnya tak bisa disentuh lagi di Hollywood. Studio-studio mundur, pintu-pintu tertutup. Lalu pada tahun 2004, ia melakukan sesuatu yang tidak ada yang menduga. Ia membuat film The Passion of the Christ. Tidak ada studio besar yang mendukungnya. Ia mendanainya sendiri. Dan film itu akhirnya meraup lebih dari 600 juta dolar di seluruh dunia. Seorang pria yang disingkirkan dari sistem berhasil menciptakan salah satu film religi paling sukses yang pernah dibuat. Dan kini ia tidak sedang berusaha mengulangi hal itu. Ia ingin melangkah lebih jauh. Apa yang mulai ia bangun berikutnya bukanlah sebuah kelanjutan sederhana. Perhatiannya terpusat pada satu bagian spesifik dari kisah itu, kebangkitan, namun bukan bagian yang terlihat oleh mata, melainkan ruang antara kematian dan kebangkitan itu sendiri. Apa yang terjadi di celah waktu tersebut? Apa yang berlangsung di alam yang tak kasat mata? Dalam berbagai wawancara, ia menggambarkannya sebagai sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari versi yang sudah dikenal kebanyakan orang. Dan mengapa pilihan kata itu begitu penting? Karena semuanya langsung selaras dengan teks-teks yang baru saja kamu lihat. Lalu ia mengucapkan sesuatu yang jauh lebih tegas. Ia menyebut bahwa kekristenan modern telah dibersihkan, dipangkas, dibuat jauh lebih aman dari bentuk aslinya. Dan ia menggunakan satu kata untuk menggambarkan apa yang telah dihilangkan. Teror. Bukan sekadar rasa takut biasa, melainkan sesuatu yang begitu menghantam hingga membuatmu terhenti sepenuhnya. Ini penting karena teks-teks yang tersimpan di Ethiopia tidak menghindari perasaan semacam itu. Mereka menggambarkan langit-langit yang dihuni, kekuatan-kekuatan yang aktif bergerak, pergerakan tersembunyi, penghakiman, dan kehancuran. Tidak ada yang terasa nyaman di sana. Dan itulah tepatnya yang dikatakan Gibson telah dibuang dari cerita ini. Sekarang hubungkan hal itu dengan sesuatu yang selama ini diucapkan banyak orang tanpa benar-benar memikirkannya. Pengakuan iman rasuli, salah satu pernyataan kepercayaan Kristen yang paling tua. Di dalamnya terdapat satu kalimat yang diulang oleh jutaan orang. Ia turun ke tempat orang mati. Kebanyakan orang mengucapkannya begitu saja lalu melanjutkan. Tapi Gibson berhenti tepat di situ, karena dalam tradisi kenaikan Yesaya dan dalam teologi yang tersimpan di Ethiopia, kalimat itu bersifat harfiah. Ia menggambarkan sebuah pergerakan nyata melalui suatu struktur yang sesungguhnya, melewati kegelapan, melewati lapisan demi lapisan, melewati wilayah yang sama sekali tidak kosong. Dan itulah persis jenis cerita yang sedang dibangun oleh Gibson. Dan ia sudah membuktikan bahwa ia sanggup menanggung segala konsekuensi dari menyampaikan versi cerita yang membuat orang tidak nyaman. Ketika The Passion of the Christ dirilis, film itu langsung diserang. Para kritikus menyebut film itu berbahaya, bahwa ia melampaui batas-batas yang seharusnya tidak disentuh. Ia tidak mengubahnya, ia merilisnya apa adanya, dan penonton pun berdatangan, dan itu membuktikan sesuatu yang sangat berarti. Versi cerita yang paling menimbulkan ketegangan justru adalah yang paling sulit untuk diabaikan orang, dan apa yang sedang ia bangun sekarang melangkah jauh lebih dalam dari itu. Karena ketika kamu menyatukan semuanya, teks-teks itu, peristiwa turunnya, strukturnya, pergerakan tersembunyi itu, ada sesuatu yang sangat spesifik yang mulai tampak ke permukaan. Bukan sekadar versi peristiwa yang berbeda, melainkan identitas yang sama sekali berbeda. Dan inilah yang menjadi arah eksplorasi Gibson. Bukan hanya tentang apa yang terjadi pada Yesus, tetapi tentang peran yang ia jalankan di dalam sistem itu. Kenaikan Yesaya menggambarkan sebuah penurunan di mana ia tidak dikenali di satu pun lapisan. Ia melewati setiap tingkatan tanpa pernah teridentifikasi. Dan pola itu tidak tiba-tiba berhenti ketika ia mencapai dunia. Pola itu terus berlanjut.
Sistem yang ia masuki, sistem yang memengaruhi kekuasaan duniawi, tidak benar-benar mengenali siapa yang telah masuk ke dalamnya. Otoritas Romawi menjalankan eksekusi itu. Para pemimpin agama mendorongnya agar terlaksana. Namun menurut kerangka ini, mereka semua bertindak di dalam sesuatu yang sudah berada di bawah pengaruh, dan sistem itu tidak melihatnya dengan jelas. Itulah kebenaran yang ditunjukkan oleh semua ini, karena artinya penyaliban bukan sekadar tindakan perlawanan terhadapnya. Itu dijalankan di dalam sistem yang tidak mampu sepenuhnya melihat apa yang telah masuk ke dalamnya. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia beroperasi pada tingkatan yang jauh melampaui sistem tersebut. Dan bagian inilah yang justru memperkuat kisah ini, bukan melemahkannya. Sebab jika sistem yang mengendalikan dunia saja tidak mampu mengenalinya, itu berarti ia tidak pernah benar-benar berada di bawah kendalinya. Ia melewatinya, ia dihakimi olehnya, ia diakhiri di dalamnya, namun ia tidak pernah didefinisikan olehnya. Dan itulah tepatnya yang dibuktikan oleh kebangkitan. Kitab-kitab itu bertahan, para biarawan melindunginya. Apa yang bisa dihancurkan, dihancurkan. Apa yang tidak bisa dijangkau, tetap ada. Mel Gibson menemukannya, dan ketika ia membawanya ke layar lebar, itu tidak akan sekadar menampilkan versi Yesus yang berbeda. Ini akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diabaikan. Jika bahkan sistem yang mengakhiri hidupnya pun tidak mampu sepenuhnya memahaminya, maka ia tidak pernah hanya menjadi bagian dari sistem itu.